awal ketemu dengan tunarungu, ternyata setelah saya tahu mereka ternyata nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Kami berjalan 5 tahun ini, alhamdulillah kami belajar tawajuh, belajar tidak berharap kepada siapapun, karena berdiri dari nggak punya apa-apa, dan memang riskan sekali. Mereka adalah anak difabel. Kalau kami minta bantuan kepada orang atau lembaga dengan menyodorkan proposal, dengan bawa difabel, seakan kami memanfaatkan mereka. Jadi kembali lagi, dengan adanya pondok ini, insya Allah kita akan mencetak anak-anak tunarungu yang hafid Quran, tunarungu yang alim, hafidhoh, alim, alimah, dan mereka kami harapkan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Alhamdulillah, pondok pesantren khusus tunarungu ini adalah ternyata pondok pertama di Indonesia. Dan tidak hanya itu, setelah kami ke luar negeri ya, ke Mekah, ke Madinah, kemarin diundang kami ke Amerika, dan kami dapat kontak dari Inggris, Bangladesh juga ingin ada anak yang bonokin di sini. Pakistan sendiri, negara Islam besar ini, anaknya yang usia 7 tahun ingin dititipkan di sini. Saya bertanya, apakah ada madrasah di sana? Ada juga sekolah biasa kan. Madrasah seperti kami nggak ada. Ternyata setelah dirasa-rasa, kami ini ternyata pertama di dunia untuk boarding, untuk pondok yang mukim, menghafal Quran, dan basic salafiyah, kitab kuringnya. Alhamdulillah, dengan demikian, Masya Allah, ini program sudah ternyata bisa mendunia ya, dunia. Maka dari itu kami menyandarkan diri. Sekarang anak-anak sekarang sudah diajarkan bahasa-bahasa internasional, bahasa Asia internasional, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya mereka, agar bisa sharing dengan negara lain, terutama dengan di provinsi kita kan banyak ya. Anak-anak kita berdatangan dari mulai Medan, Aceh, Maluku, Bali, Kalimantan. Mereka akan menyebar kembali ke rumah masing-masing, daerah masing-masing. Kami harapkan kita, kalau tidak ada langsung yang buka cabang di provinsi mereka, mereka lah yang akan mengajar di Medan, kembali lagi ke situ. Begitu. Awalnya saya mengajar teman-teman tuli, tidak sedikit pun terbersih, dan diri saya ini akan membuat pondok khusus tunarungu gitu, khusus tuli. Awalnya pertemuan saya dengan tunarungu itu tidak sengaja juga. Setelah terjadi komunikasi awal ketemu dengan tunarungu, ternyata setelah saya tahu mereka ternyata nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Saya pulang ke rumah, waktu saya di Jakarta, pulang ke rumah ke Jakarta, ke Bandung, saya nyari teman tunarungu, ternyata ada, mudah ditemukan. Ketemu 2 orang pertama, saya ajak komunikasi, ajak ke pondok. Dulu waktu tempat saya ngajar, nggak diajari agama, sengaja saya interaksi untuk dapat bisa bahasanya gitu. Suruh ajak mereka latihan silat, main bola dengan anak-anak santri. Ajak ke rumah, akhirnya di rumah lah kita mengajarkan mereka awal mula. Bulan pertama ini kita sudah punya anak 8 orang yang biasa main ke rumah. Ajarkan sedikit dengan bahasa terbatas. Waktu itu saya masih belajar. Dari situlah mulai dekat dengan mereka, tahu dunia mereka, tahu kekhususan mereka, dan tahu resiko mereka nggak kenal agama. Ya Allah, ternyata ada dunia, ada teman-teman kita yang hidup bareng-bareng, ternyata mereka nggak kenal agama. Dari situ Tamarisau, terus saya azam dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, dan alhamdulillah, qadarullah, rencana Allah luar biasa. Saya ternyata bisa mendirikan pondok pesantren di Jogja ini. Bermudahkan awalnya 2 santri, 6 bulan kemudian 15 santri. Sekarang alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ya. Sebentar lagi 5 tahun sudah 160 lebih, hampir 170 santri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Kahfi. Saya pimpinan pondok pesantren khusus tunarungu Darul Asom. Darul Asom di Jalan Sumatera C13, C11, Depok, Condong Catur, Sleman. Saya di sini sebagai pendiri pondok pesantren dan pimpinan pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Asom ini berdiri sudah 5 tahun, sejak tahun 2019, tepatnya bulan September 2019. Latar belakang berdirinya pondok pesantren Darul Asom ini sebenarnya jauh dari sebelum berdiri. Saya dan keluarga sudah lama mengenal tunarungu, tepatnya di kota Bandung.
Nah, tahun 2009 saya kenal dengan mereka, awal kenal dengan mereka, dengan kerisauan terhadap agama mereka, masa depan mereka. Akhirnya saya mendekati mereka, mengajarkan mereka. Lama-lama saya begitu merasa begitu penting mereka mendapatkan agama, pendidikan agama dari usia dini. Maka terbentuklah akhirnya pondok yang khusus mereka untuk tunarungu dari usia 7 tahun sampai 20 tahun. Dulunya kita mengajarkan agama ke anak-anak yang pasca sekolah. Santri yang masuk ke Darul Asom ini beragam. Dari mulai ada anak yang sama sekali belum pernah interaksi dengan teman tunarungu lainnya. Artinya dia hanya di rumah saja, belum pernah pun sekolah. Langsung bertemu dengan kami, tempat belajar dan tempat sosialisasi. Ada juga seperti itu. Ada beberapa orang, lumayan banyak ya. Ada juga yang paling banyak memang pindahan dari sekolah, lulus STLB pindah ke sini, lulus SMPLB pindah ke sini, lulus SMALB pindah ke sini. Jadi ada lanjutan seperti itu. Meskipun demikian, metode kami alhamdulillah ternyata bisa disesuaikan, bisa menyesuaikan anak-anak dengan kami. Mudah sekali karena memang kami ramah difabel ya. Kita sampaikan dengan bahasa yang mereka pahami, kita posisikan mereka dengan kekhususan yang mereka seharusnya, sehingga alhamdulillah tarbiyahnya berjalan lancar, peningkatan kemampuannya pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah. Persyaratan untuk masuk Darul Asom mudah sekali. Syarat utama itu pertama hanya tunarungu. Jadi ketunaannya hanya tunarungu, tidak ada ketunaan lain, tidak ada tunagrahita, ADHD atau hiperaktif, nggak ada, hanya tunarungu. Dibuktikan dengan surat asesmen dari psikolog, itu aja. Yang lebih utama itu pertama ada surat asesmen dulu, dikirim kalau yang jauh tempatnya bisa via WA dulu, asesmen dikirimkan, sudah oke, baru ada persyaratan lainnya KTP kedua orang tua, kartu keluarga yang ada nama beliau dan nama orang tua, terus akte kelahiran. Karena nantinya akan jenjangnya ini sangat diperlukan. Ya, jika sudah pernah sekolah, fotokopi rapor terakhir, itu aja. Gampang. Dan untuk pembiayaan di sini sifatnya bulanan itu bukan SPP, tetapi infak. Maksudnya kami membebaskan kepada orang tua untuk membayar sesuai dengan kesiapan dan kemampuan orang tua. Tidak tetapkan nilainya. Kalau orang yang mampu, anaknya di sini makan 3 kali. Nyuci, mandi, dan sebagainya itu sebulan penuh dia cukup bayar berapa yang diperkirakan. Silakan dibebaskan ke orang tua mampu seperti apa. Yang nggak mampu, yang nggak bayar juga ada dengan memperlihatkan keterangan tertentu dia bisa di pondok tidak berbayar jika tidak mampu seperti itu. Yang utama ada program kami di sini adalah tahfidz Quran yang utama dan pertama. Bagaimana mereka kami kenalkan mengaji dengan bahasa isyarat, bahasa khusus Al-Quran, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga alhamdulillah anak-anak kami sekarang sudah ada yang 16 juz, 4 juz, 5 juz, dan setorannya langsung Masjid Nabawi. Syekh dari Masjid Nabawi yang menerima setoran langsung dari. Alhamdulillah. Alhamdulillah target untuk mereka akhirnya terbentuk seperti halnya orang-orang umum. Awalnya hanya mengenalkan kelas tahsin, setelah dikenalkan ternyata mereka punya potensi yang sama karena kita cara penyampaiannya dengan bahasa yang mereka pahami dan uslubnya atau metodenya ini adalah yang termudah bagi mereka. Kata Nabi kan agama itu mudah, maka permudahlah. Dan alhamdulillah metode ini cocok dengan mereka. Metode isyarat ini cocok dengan mereka. Ternyata sampai saat ini alhamdulillah target mereka sekarang sudah bisa setara dengan orang umum. Sehari ada yang 5 ayat, 10 ayat, bahkan 1 lembar. Kemampuannya berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing. Sama, target kita sama. Ada setoran baru, ada murojaah, ada ngambil hafalan, setoran lagi, murojaah, ambil hafalan. Itu ritmenya sama seperti orang-orang umum. Alhamdulillah anak-anak kami sekarang sudah lumayan banyak. Ya, pindah ke daerah Kayen ini dulu 2 rumah, nambah 3 rumah. 4 rumah, 6 rumah, sampai sekarang 7 rumah. Jadi tempat mereka tidur, tempat belajar sudah kami setting seperti itu, nama Darul, rumah-rumah, Darul Asom, rumah-rumah tuli. Jadi kami
mereka di rumah ada satu pimpinan ya, ketua mereka amirnya. Ada juga ustadz yang mendampingi. Ini masjid Joglo ini berposisi seperti masjid sentral ya, sentral mereka ngaji di sini. Untuk pembelajaran di sini. Nah, terkadang pembelajaran pun bisa di kobong masing-masing, ada pembelajaran jika ada satu hal. Jadi kami memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi tidak mengurangi takdim mereka kepada agama. Tetap adab dipakai, aturan-aturan pondok tetap diberlakukan di sini. Jadi meskipun kita rumah-rumah terpisah, mereka dalam satu pengawasan, mereka dalam satu jamaah, mereka dikondisikan senyaman mungkin, sebaik mungkin sehingga pembelajaran tetap berjalan. Alhamdulillah. Santri-santri kami kalau dihitung sejak awal berdiri, kalau yang bertahan ini sekarang ada 165 ya. Lumayan 2 baru, ya 167 kira. Tapi yang kalau ditotalkan sejak berdiri itu sudah lebih dari 250 orang mungkin ya. Nah, ada yang menikah, ada yang lanjut sekolah, berpindah haluan ya. Orang tua ada yang juga memang sudah berumur, nggak lanjut lagi. Macam-macam lah. Ada yang anaknya nggak enggan gitu ya karena kemampuan kemampuan anak sendiri nggak ini banyak. Jadi kalau totalnya 250 lebih kalau dijumlahkan. Tapi kalau yang bertahan sekarang 167 ya. Alhamdulillah seperti itu. Kami berjalan 5 tahun ini, alhamdulillah kami belajar tawajuh, belajar tidak berharap kepada siapapun karena berdiri dari nggak punya apa-apa. Dan memang riskan sekali, mereka adalah anak difabel. Kalau kami minta bantuan kepada orang atau lembaga dengan menyodorkan proposal, dengan bawa difabel, seakan kami memanfaatkan mereka. Nah itulah atas dasar dari alasan itu kami dari awal berdiri punya prinsip, kami tidak meminta tetapi kami menerima bantuan dari siapapun. Nah, memanfaatkan bantuan dari siapapun tetapi kami tidak meminta. Alhamdulillah sejak saat itu biasa adanya kami ngontrak rumah. Ada yang jadi hak milik, ada yang meminjamkan, nah, ada yang membantu secara finansial untuk kontrak sekali 2 kali ya, tetap kami terima. Tetapi untuk seperti dari instansi terkait pemerintah, salah kami belum meminta, jadi pemerintah belum memberikan bantuan pada kami. Tapi kalau yang sifatnya insidental datang langsung ada juga dari kalangan pemerintah, bagi pemerintah seperti dari Angkatan Darat, ada Angkatan Udara datang ke sini. Ulang tahun Polri ada yang datang ke sini juga seperti itu. Mungkin bantuan seperti itu tidak seperti bantuan yang tempat pendidikan lain ya, mengajukan dengan support seperti itu tidak. Ya harapan kami setelah mengenal dunia mereka, ternyata mereka punya kekhususan yang khusus untuk agama ini, tetapi punya hak yang sama. Nah ini perlu diperhatikan kita, terutama organisasi Islam, organisasi kepemudaan yang terkait. Contoh misalkan masjid-masjid, minimal di masjid-masjid besar ini jika ada aktivitas agama melibatkan mereka, ada penerjemah untuk mereka. Seminggu sekali sholat Jumat. Di kota misalkan beberapa masjid besar di kota ini harus ada fasilitas untuk mereka. Ada ruang untuk mereka yang khotib Jumatnya diterjemahkan. Seperti di negara-negara Arab sana itu biasanya setiap daerah itu ada masjid yang ada penerjemahnya. Sampai di negara-negara Arab itu semua negara-negara Islam seperti itu. Nah kami pun berharap di Indonesia sudah disosialisasikan bagaimana pentingnya halaqah untuk mereka, halaqah terjemah untuk mereka. Nah, apalagi misalkan ada pengajian rutin di masjid besar, bisa dibuat satu halaqah untuk khusus mereka. Jika kurang penerjemah bisa hubungi kami insya Allah akan memfasilitasi mereka, membantu mereka, insya Allah untuk ini free, ini untuk agama, untuk kepentingan agama untuk mereka insya Allah. Jadi kembali lagi dengan adanya pondok ini, insya Allah kita akan mencetak anak-anak tunarungu yang hafidh Quran, tunarungu yang alim, hafidhoh, alim, alimah, dan mereka kami harapkan menyebar ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk menyebarkan agama, menjalankan Al-Quran dengan kemampuan dengan bahasa yang mereka pahami ke dunia mereka. Dan untuk kita teman-teman semua, para asatidz, ustadz, kalangan-kalangan umum yang memang tahu
mereka di mana, monggo silakan beri semangat mereka, jangan pernah mengecilkan mereka. Kita harus merasa tertampar oleh mereka. Mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, mereka sekarang sudah menghafal Al-Quran. Mereka sekarang menghafal hadis. Mereka sekarang sudah mempelajari kitab kuning. Dan mereka punya cita-cita yang besar, yaitu menyampaikan agama katanya ke seluruh alam. Menyampaikan agama, menyampaikan Al-Quran kepada teman-teman tunarungu. Ayo kita yang dengar, yang bisa lebih maksimal lagi usahanya, maksimalkan usahanya, tambah lagi semangatnya bagaimana mensiarkan agama, insya Allah. Bersama bermeta permosa.